Pelajaran Sekolah Sabat, Selasa 10 Juni 2025, pelajaran ke-11, Triwulan yang kedua. Judul untuk hari ini adalah Boas sebagai penebus. Boas sangat jatuh cinta pada Ruth dan ingin menikahinya, tetapi ada penghalang yang signifikan. Ada kerabat lebih dekat yang juga memiliki klaim atas wanita tersebut dan tanahnya. Jika kita menganggap Boas sebagai tipe dari Kristus, situasi ini dapat mengungkapkan masalah yang dipertaruhkan dalam pertentangan besar. Kristus mengasihi kita, tetapi ada kerabat lebih dekat yang juga mengklaim, yaitu iblis. Apakah yang ayat-ayat berikut ungkapkan tentang klaim iblis terhadap umat manusia? Saya baca dalam Ayub 1 ayat 6-11. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datanglah juga iblis. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, "Dari mana engkau?" Lalu jawab iblis kepada Tuhan, "Dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi." Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, "Apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan." Lalu jawab iblis kepada Tuhan, "Apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati, dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamahlah segala yang dipunyainya. Ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu." Matius 4 ayat 8 dan 9. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya, dan berkata kepadanya, "Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku." Yudas 1 ayat 9. Tetapi penghulu malaikat Mikael, ketika dalam suatu perselisihan bertengkar dengan iblis mengenai mayat Musa, tidak berani menghakimi iblis itu dengan kata-kata hujatan, tetapi berkata, "Kiranya Tuhan menghardik engkau." Lukas 22 ayat 31. "Simon, Simon, lihat, iblis telah menuntut untuk menampik kamu seperti gandum. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau, supaya imanmu jangan gugur. Dan engkau, jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu." Ketika iblis muncul di dewan surgawi, dia memberitahu Tuhan bahwa dia dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi. Ayub 1 ayat 7. Dan ketika Tuhan bertanya kepadanya apakah dia telah memperhatikan Ayub yang saleh, iblis mengklaim dia sebagai miliknya, menunjukkan bahwa hati Ayub tidak benar-benar milik Tuhan. Artinya dia benar-benar mengikuti engkau hanya karena engkau baik padanya. Berhentilah bersikap baik padanya dan lihat siapa yang benar-benar memiliki kesetiaan Ayub. Dalam Yudas, kita melihat referensi singkat tentang sebuah cerita yang terkenal di Israel setelah Musa dikuburkan oleh Tuhan. Dia kemudian dibangkitkan. Meskipun kita tidak mengetahui rinciannya, ayat itu sendiri yang mengatakan bahwa mereka memperdebatkan tubuh Musa, menyiratkan bahwa iblis sedang membuat semacam klaim tentangnya. Untuk pertama kalinya Kristus segera memberikan hidup kepada orang yang sudah mati. Apabila penghulu kehidupan dan makhluk-makhluk yang bercahaya itu mendekati kubur itu, iblis merasa khawatir atas kemenangannya itu. Bersama dengan malaikat-malaikat jahatnya, ia berdiri memperdebatkan penyerangan terhadap wilayah yang ia nyatakan sebagai hak miliknya. Ia membanggakan bahwa hamba Allah itu telah menjadi tawanannya. Ia menyatakan bahwa Musa sekalipun tidak sanggup menuruti hukum Allah, bahwa ia telah mengambil bagi dirinya sendiri kemuliaan yang menjadi hak Tuhan. Dosa yang sama yang telah menyebabkan diusirnya setan dari surga dan oleh pelanggaran telah berada di bawah kekuasaan setan. Jelas Kristus membantah
klaim iblis dan Musa dibangkitkan. Lihat Matius 17 ayat 3. Dalam Rut 4 ayat 1-12, Boas melakukan perjalanan ke pintu gerbang Bethlehem, kota tempat Kristus memasuki dunia kita sebagai kerabat dekat kita. Para tua-tua berkumpul dan akhirnya kasut atau simbol kepemilikan ditukar. Pintu gerbang sebuah desa adalah tempat kasus-kasus diputuskan. Ini adalah jenis adegan penghakiman. Ini mencerminkan adegan penghakiman Daniel 7 ayat 13, 14, 22, 26, dan 27. Kita tidak boleh melewatkan aspek kritis dari penghakiman ini. Penghakiman adalah menguntungkan orang-orang kudus, tetapi hanya karena Kristus membayar harganya untuk kita, seperti yang Boas lakukan untuk pengantinnya. Demikianlah bacaan pelajaran Sekolah Sabat Selasa 10 Juni 2025. Sampai bertemu di bacaan pelajaran Sekolah Sabat selanjutnya. Tuhan memberkati.